9 kg ganja disita dari 4 tersangka. Polisi imbau warga Belawan lengkapi data guna mendapat bantuan. Masjid bersejarah Badiuzaman Surbakti berbahan putih tower. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Siti Isneni Nur, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Personil Satres Narkoba Polres Labuhan Batu meringkus 4 orang yang terlibat sindikat peredaran narkoba di Labuhan Batu. Dari tangan para tersangka, petugas berhasil menyita 9 kg daun ganja kering siap edar. Melalui tim operasionalnya, Satres Narkoba Polres Labuhan Batu berhasil menggagalkan peredaran 9 kg daun ganja kering dari para pelaku sindikat narkoba. Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu AKP Kadek Heri Cahyadi menyebutkan, berawal dari tertangkapnya AIS dengan barang bukti 77 paket kecil berisi ganja, pihaknya terus melakukan pengembangan dan meringkus YAA dan YR dengan barang bukti 1 kg ganja. Kasat Narkoba juga menambahkan pihaknya pun memburu pemasok barang haram tersebut dan berhasil meringkus US di kediamannya di seputaran Jalan Baru Bypass Ranto Prapat dan menyita 7 kg ganja yang dikemas dalam 7 bungkus ball press dan 1 kg ganja yang sudah dikemas berbentuk paket dengan ukuran bervariasi. Dari Sat Narkoba berhasil mengamankan 4 orang tersangka pelaku tindak pidana narkotika jenis ganja, di mana berawal dari informasi masyarakat, personil Sat Narkoba berhasil mengamankan 1 orang tersangka inisial AIS, di mana dari 1 orang tersangka berhasil mengamankan 77 paket ganja siap edar. Dari penangkapan AIS ini kemudian kami lakukan pengembangan sehingga berhasil mengamankan 2 tersangka lagi berinisial YA dan YR, di mana dari YA dan YR berhasil kita amankan kurang lebih 1 kg ganja. Guna memberantas peredaran narkotika baik jenis sabu, ganja maupun pil ekstasi di wilayah hukumnya, Satres Narkoba Polres Labuhan Batu terus berupaya semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran barang haram tersebut. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Tidak menerima berbagai bantuan dari pemerintah di tengah pandemi COVID-19, Polres Pelabuhan mengimbau warga agar melengkapi data keluarga di kelurahan setempat untuk diajukan sebagai permohonan bantuan. Petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan mendatangi satu persatu rumah warga Kota Datar, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah di tengah mewabahnya COVID-19. Saat petugas kepolisian mendatangi rumah warga, keluarga Supriyanto dan Salmania yang tinggal di rumah tidak layak huni, yang hanya beralaskan tanah serta atap yang roboh tidak mendapatkan bantuan. Pasangan suami istri yang bekerja serabutan ini masih memasak menggunakan kayu bakar untuk menghidupi 8 anaknya. Melihat kondisi tersebut, polisi langsung menghimbau warga agar melengkapi data ke kantor lurah untuk mengajukan sebagai pemohon bantuan. Selain memberikan himbauan, petugas juga memberikan bantuan sembako kepada keluarga yang tidak mampu. Wakapolres Pelabuhan Belawan mengatakan, selain terus melakukan pencegahan penyebaran COVID-19, petugas kepolisian juga menghimbau setiap keluarga untuk melengkapi dokumen dasar keluarga, seperti surat nikah dan kartu keluarga yang menjadi syarat utama menerima bantuan dari pemerintah. Informasi bahwa ibu ini sama sekali belum dapat
karena ada administrasi yang harus dipenuhi. Sampai sekarang ibu ini belum ada administrasi seperti KK sebagai dasar untuk penerima bantuan dari pemerintah. Nah, ini perlunya kami data supaya dicari solusinya, karena jangan sampai ada warga kita yang seharusnya dapat bantuan tapi tidak dapat karena ada kendala. Jika pemerintah lambat dalam menangani pendataan warga dan tidak ada sosialisasi untuk mempermudah dalam pengurusan data setiap kepala rumah tangga, maka masih banyak keluarga yang tidak menerima bantuan di tengah pandemi COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah berhasil mengamankan 1 orang pria yang diduga sebagai bandar sekaligus pengedar narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Bandar Baru, Deli Serdang. Pelaku terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur di kedua kakinya karena melawan petugas saat ditangkap. Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah berhasil menangkap pelaku yang diduga sebagai bandar sekaligus pengedar narkotika jenis sabu. Diketahui pelaku berinisial JG, warga Batu Karang yang dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabanjahe untuk dilakukan perobatan. Sebelumnya JG diamankan di wilayah Bandar Baru, sesaat setelah melakukan transaksi narkoba di wilayah Karo. Pelaku beserta barang bukti narkoba jenis sabu seberat 59,77 gram beserta timbangan elektrik berhasil diamankan petugas dari tangan pelaku. Ya baik, kami dari Sat Narkoba Polres Tanah Karo melakukan penindakan terhadap kita duga sebagai pengedar narkoba, di mana awalnya kita melakukan penangkapan terhadap 1 orang atas nama A yang merupakan honor di kantor Bupati Satpol PP. Kemudian setelah kita lakukan interogasi bahwa tersangka mendapat narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama G, ya, penduduk Desa Batu Karang. Sehingga kita melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap saudara JG bersama dengan teman wanitanya di Bandar Baru. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini diamankan di Polres Tanah Karo untuk keperluan pemeriksaan. Kepada pelaku terancam pasal 112 dan 114 dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal seumur hidup. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Penyaluran bansos sembako di Batubara diduga dikebiri. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah telah menambah nominal bantuan sosial program sembako untuk keluarga penerima manfaat atau KPM dari sebelumnya Rp150.000 menjadi Rp200.000 per bulan untuk mengantisipasi dampak ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Namun di Batubara, Sumatera Utara, nominal sembako yang diterima KPM tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Dari hasil penelusuran, dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial program sembako hampir terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Batubara. Seperti yang dialami salah seorang KPM, Sri Lili, warga kecamatan 50 misalnya. Ia mengaku menerima bansos sembako berupa 10 kg beras, 10 butir telur, 1 kg brokoli, dan 1 kg jeruk. Menurutnya, seluruh komoditas tersebut ditebus di e-warung dengan saldo di kartu keluarga sejahtera miliknya sebesar Rp200.000. Namun jika dibandingkan dengan harga di pasar, jumlah sembako yang diterima tidak sesuai. Beras berapa kilo? Beras 10 kilo.
Brokoli rasa berapa? Orang cuma 1 biji gini aja kan, setengah kilo lah mungkin. Terus telurnya 10 biji, yang kecil-kecil itu. Buahnya jeruk, mungkin sekilo apa ada nggak itu ya? Gitu ya. Itu yang dipotong berapa dananya Kak dari saldonya? Ya semua lah bersih. Berapa itu? Ya? Berapa banyak itu Kak? Katanya sih 200.000. Ya kalau dijumlahkan ya nggak cocok. Kalau Sampai 200 lah. Kalau belanja sendiri ya udah lebih-lebih lah. Udah dapat cabai bawang. Kalau itu Yang sesuai lah dengan pendapatan uang tadi. Salah seorang pengelola e-warung, Rudi, mengatakan seluruh komoditas yang disalurkan ke KPM dipasok dari distributor. E-warung hanya menyalurkan ke KPM dan diberi keuntungan sebesar Rp11.000 per KPM. Rudi pun tidak menampik jika sembako yang disalurkan tidak sesuai dengan saldo yang dipotong dari kartu keluarga sejahtera milik KPM. Jika dirinci, nilai sembako yang disalurkan hanya sebesar Rp155.000. Beras 10 kilo, brokoli sekilo, telur 10, jeruk sekilo, ya sekitar 155 gitu, 200.000 Bang ya. orang dinas. Orang apalah, kita bilang orang dinas nggak tahu, kita nggak tahu, penting udah masuk aja lah kemari. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Batubara, Irnawati, mengatakan penentuan jenis dan harga komoditas merupakan kesepakatan antara distributor dan e-warung. Menurutnya, Dinas Sosial hanya mengawasi penyaluran ke KPM. Irnawati mengaku sudah mengetahui ada selisih harga yang disalurkan dari pemberitaan di media massa. Namun, hingga kini Dinas Sosial Batubara belum melakukan pengecekan langsung. Kalau untuk selisih harga itu sebenarnya kesepakatan e-warung dengan distributor. Kalau untuk Dinas Sosialnya itu pengawasan penyalurannya, sampai nggak bantuan itu ke masyarakat, diterima nggak. Kalau untuk selisih harga emang nggak ada peran kita di situ, karena sedianya e-warung itu berhak belanja kemanapun yang dia mau. Untuk program ini ada tikor, jadi untuk langkah atau tindakan yang harus diambil kita harus koordinasikan lagi dengan tim koordinasinya sendiri. Sementara, Irnawati membantah keterlibatan Dinas Sosial dalam menentukan distributor yang memasok sembako ke e-warung, karena menurutnya e-warung berhak berbelanja sendiri. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, di tengah mewabahnya virus corona di seluruh belahan dunia, dokter menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan pasien. Salah satu dokter di Medan, Sumatera Utara berbagi kisah tentang pengalamannya dalam merawat pasien. Dalam bertugas, dirinya kerap mengajak pasien bersenang-senang, bernyanyi, hingga menyuapi makanan. Berikut ini informasinya. Perawat yang standby dan menunggu tugas kita. Lalu standby. Selamat pagi. Di sela-sela aktivitasnya, Franciscus, seorang dokter yang bertugas dalam merawat pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Marta Friska Medan, berbagi cerita dalam melayani pasien COVID-19. Sejak resmi dioperasikan 2 April lalu, Dr. Franciscus kini menangani 50 pasien COVID-19. Meninggalkan keluarga, dirinya tidak pernah mengeluh dalam bertugas. Selain mengobati dan merawat pasien, Dr. Franciscus kerap menjadi hiburan bagi pasien COVID-19 di ruang isolasi, dengan saling bercerita, bermain tinju, berolahraga bersama, hingga menyuapi pasiennya yang diterpa rasa sedih dan frustasi karena tidak dikunjungi oleh keluarga. Menurutnya, turut serta dalam penanganan COVID-19 merupakan panggilan jiwa sebagai dokter untuk melayani masyarakat. Dalam menangani beragam kondisi pasien COVID-19, dokter ini mengaku banyak dibantu para sahabatnya, termasuk dalam suplai obat-obatan. Pasien COVID-19 disertai komplikasi penyakit infeksi sekunder berat lainnya diberi penanganan yang berbeda.
Melalui wawancara dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Franciscus menyebut dirinya menerapkan pendekatan personal dan komunikasi aktif agar pasien tidak stres dan merasa sendiri. Dia melibatkan tenaga psikologi klinis sebagai penunjang perawatan medis. Salah satu cara meningkatkan sistem imun adalah dengan obat-obatan, makanan, nutrisi, satu lagi dengan psikososial, emosional gitu. Jadi kadang-kadang saya bermain dengan pasien, saya tidak jarang saya menari poco-poco sama pasien, tidak jarang saya senam di tempat pasien, berdoa tempat pasien, nari, bertinju. Kalau dia suka tinju, saya bertinju juga. Ada orang bilang, dokter ini udah gila katanya. Memang saya harus gila melawan COVID ini ya. Harus orang gila yang mampu melawan COVID, karena COVID-nya juga ada lagi orang gila. Tapi kalau kita terlampau takut, membuat terlampau interaksi, kadang-kadang dokter tidak melihat pasien hanya dari CCTV dan sebagainya. Pasien menjadi merasa, aduh sakit itu berat. Ini gimana, benar nggak sih terapi? Dokter nggak datang kepada saya. Apa sebenarnya penyakit saya? Jadi akhirnya pasien down, dia menerima apa adanya. Kemudian dia baca internet, angka kematian tinggi, keluarga jauh, itu akan semakin memburukkan pasien gitu. Jadi saya ingin ubah di sini. Pendekatannya adalah pendekatan membangkitkan emosional. Dirinya juga mengatakan penularan COVID terhadap tim medis sudah tidak secepat dahulu, karena pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah sangat memperhatikan keselamatan tim medis, terutama kelengkapan alat pelindung diri. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Usaha kilang tenun ulos saat ini melemah. Hal ini merupakan dampak dari COVID-19 yang masih mewabah di tanah air. Menurut Mangarti, salah satu pengusaha kilang ulos, saat ini industri ulos meredup karena tidak adanya pesta adat akibat COVID-19. Sementara pasar utama ulos adalah pesta adat. Bahkan kilang ulos milik Mangarti terpaksa tutup sejak Maret lalu. Ya, sampai sekarang kalau usaha kita ini sudah ditutup sejak hampir 2 bulan lah. Ya, berimbas karena COVID ini kan. Jadi kami penjualan tidak pernah lagi laku. Karena kami memproduksi cuman ulos. Jadi ulos ini selama ini dipergunakan hanya untuk ya pesta lah, pesta adat Batak pada umumnya kan, kebudayaan Batak. Kalau tidak ada pesta, berarti kami sama sekali sudah tutup total. Tidak beroperasi lagi lah kilang ini. Padahal pegawai kita di sini ada lebih kurang sekitar 35 orang. Semuanya itu sudah keluarga. Jadi itulah sampai sekarang saya tidak tahu lagi mau bagaimana untuk ke depannya. Saat ini puluhan pekerjanya terpaksa dirumahkan karena pasar untuk ulos benar-benar anjlok. Alex Zetrosiagian melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di Sumut hari ini. Pemirsa, Masjid Badiuzaman Surbakti yang terletak di kawasan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, merupakan salah satu masjid tertua di Kota Medan. Pembangunan masjid ini tergolong unik karena bahannya menggunakan putih telur untuk merekat pasir dan batu. Berdiri sejak tahun 1885 atau 1306 Hijriah, masjid yang didirikan oleh salah seorang Raja Sunggal, Datuk Badiuzaman Surbakti, diberi nama dengan Masjid Raya Badiuzaman. Masjid tua yang terletak di kawasan Jalan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Sunggal tersebut, hingga saat ini masih berdiri kokoh. Layaknya bangunan yang menggunakan material semen, padahal pembangunan masjid tersebut hanya menggunakan putih telur sebagai perekat pasir dan batu bata. Masjid ini mempunyai banyak sejarah perjuangan saat Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda. Memang jika dilihat dari ornamen masjid, hampir secara keseluruhan biasa saja. Di dalam masjid terdapat 4 pilar berwarna hijau sebagai penyangganya.
Kemudian ada sebuah mimbar permanen yang terbuat dari batu. Masjid ini memiliki 6 buah jendela yang didominasi berwarna hijau dan kuning identik dengan warna suku Karo dan Melayu. Selain digunakan sebagai tempat beribadah, masjid ini juga digunakan Datuk Badiuzaman sebagai tempat bermusyawarah dan menyusun strategi perang. Datuk Badiuzaman ini dikenal sebagai sosok yang keras dan menentang Belanda. Sebelumnya pembangunan masjid ini ditentang oleh kolonial Belanda, sehingga material semen sengaja tidak diizinkan agar masjid tidak terbangun. Namun dengan keyakinan Datuk Badiuzaman bersama pengikutnya mampu mendirikan masjid dengan menggunakan putih telur sebagai perekatnya. Dan hingga kini masjid tersebut masih berdiri kokoh dan masih digunakan warga sekitar untuk beribadah. Yang didirikan jauh sebelum Republik ini merdeka. Dia didirikan pada tahun 1885 di sebuah kawasan pinggiran kota Medan, yaitu kawasan Sunggan. Masjid ini didirikan oleh Raja Badiuzaman atau Datuk Diraja Badiuzaman Sri Indra Pahlawan Nurbakti. Di samping kiri dan depan masjid, terdapat sejumlah makam keluarga Datuk Badiuzaman dan warga sekitar. Diketahui makam dari Datuk Badiuzaman berada di Cianjur, Kabupaten Jawa Barat, karena Datuk Badiuzaman pada saat itu dipanggil oleh kolonial Belanda dengan maksud untuk berdamai dan berhenti berperang. Namun setelah Datuk tiba di Cianjur, dipaksa untuk meminta maaf dan menyatakan untuk tidak melawan penjajah. Namun hal tersebut ditentang oleh Datuk Badiuzaman dan akhirnya Datuk ditahan dan diisolasi hingga akhir hayatnya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, halwa merupakan makanan khas asal Langkat yang terdiri dari aneka buah dan sayuran. Manisan buah ini biasa disajikan di bulan Ramadan hingga Lebaran. Di masa pandemi ini, peminat halwa semakin meningkat. Untuk mendapatkannya, masyarakat bisa memesan halwa khas Langkat ini secara online. Berbagai macam manisan yang terbuat dari buah-buahan atau sayuran di Kabupaten Langkat ini kerap disebut dengan halwa. Halwa merupakan panganan khas Melayu Langkat, tersaji di toko manisan halwa Sri Langkat di Jalan KH Zainul Arifin Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Manisan yang kerap dijadikan oleh-oleh lebaran bagi warga yang melintas di kawasan ini, atau bisa juga dijadikan sebagai salah satu menu andalan berbuka puasa. Halwa terdiri dari berbagai jenis, mulai dari halwa pepaya, nenas, terong, asam glugur, labu, buah renda, kolang-kaling, gundur, dan jagung. Ada juga halwa dari sayuran, seperti halwa bayam, daun pepaya, dan daun terong. Namun yang paling dicari pembeli adalah halwa cabai merah. Selain karena unik, para pembeli penasaran untuk merasakan sensasi rasa pedas dicampur manis. Harganya pun relatif lebih mahal, yakni Rp120.000 per kilogramnya, sedangkan halwa lainnya hanya berkisar Rp70 hingga Rp80.000 saja per kilogramnya. Pembuatan halwa cabai merah ini sama seperti pembuatan halwa lainnya. Cabai merah yang telah dibersihkan, dikeluarkan semua biji di dalamnya, kemudian direbus dalam larutan kapur untuk menghilangkan getah. Setelah itu barulah direndam dalam air gula selama 2 hari. Bahkan di masa pandemi COVID-19 ini, halwa khas Langkat mengalami peningkatan pemesanan secara online bisa mencapai 50%. Untuk harga melalui online ini dijual dengan harga yang sama, hanya ditambah biaya pengiriman saja. Ya, di musim Covid ini, kalau orang datang kemari kan memang tidak ada. Kenapa? Himbauan pemerintah tidak boleh mudik atau pulang kampung. Tetapi kami banyak mendapat orderan untuk melakukan pengiriman online ke luar kota. Jadi alhamdulillah orang-orang di luar kota sana masih rindu dengan masakan atau makanan dari khas Langkat, yaitu halwa manisan Sri Langkat ini.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Siti Isneni Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.